Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Sebelum kita mulai, ayo lekas siapkan buku paket tema 4E dan buku tulis serta alat tulis kalian ya. Jangan lupa untuk mencatat informasi-informasi penting dari video ini. Kita awali pembelajarannya dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Materi ini terdapat pada buku paket tema 4E dengan muatan bahasa Indonesia. Informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Jadi, informasi harus benar adanya. Bentuk informasi ada dua. Informasi yang tersurat dalam sebuah teks bacaan dan informasi yang tersirat dalam sebuah teks bacaan. Informasi tersurat yaitu informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam sebuah teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak secara langsung disajikan dalam sebuah teks. Langkah-langkah mengidentifikasikan informasi dari suatu teks. Langkah yang pertama, perhatikan judul teksnya. Kemudian, bacalah teks tersebut dengan seksama. Membaca yang baik yaitu membaca dalam hati tanpa bersuara, karena dengan membaca seperti itu kita akan lebih fokus dan lebih teliti ketika membacanya. Langkah yang ketiga, temukan setiap kata kunci dari setiap paragraf. Kemudian, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Semua kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut merupakan informasi penting dari teks tersebut. Kita coba praktekkan ya langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Di sini, Ustadzah punya teks dengan berjudul Mr. Supomo. Ayo kita baca ya. Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Mr. Supomo aktif dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan konsep dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri atas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka, Mr. Supomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris. Mr. Supomo meninggal pada 12 Desember 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Mr. Supomo sebagai pahlawan nasional. Nah, langkah yang pertama tadi kita perhatikan judul bacaannya, yaitu Mr. Supomo. Langkah kedua, kita sudah membaca teks tersebut. Langkah ketiganya, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu Mr. Supomo. Maka informasi penting dari teks bacaan tersebut yang pertama, Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Informasi yang kedua, pemerintah Indonesia menetapkan Mr. Supomo sebagai pahlawan nasional. Sudah bisa dipahami ya bagaimana menentukan informasi penting dari sebuah teks bacaan. Kalau belum, ayo kita simak contoh berikut ini. Contoh kedua, di sini Usada punya teks bacaan dengan judul Agus Salim. Ayo kita baca ya. Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan yang terkenal dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Agus Salim lahir pada 8 Oktober tahun 1884. Beliau merupakan salah satu anggota panitia BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat kemampuan beliau dalam hubungan internasional, beliau dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II dan III. Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Namun sayang, karir beliau harus terhenti pada 4 November 1954. Beliau meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Segala perjuangan yang dilakukan beliau, baik di dunia politik maupun jurnalistik, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, judul dari bacaan tersebut adalah Agus Salim. Kata kuncinya yaitu Agus Salim dan karir dari Agus Salim. Maka informasi pentingnya yang pertama, Agus Salim lahir pada 8 Oktober tahun 1884. Informasi yang kedua, Agus Salim berkarir dalam dunia politik dan jurnalistik sepanjang hidupnya. Informasi yang ketiga, Agus Salim meninggal pada 4 November 1954. Bagaimana setelah menyimak contoh kedua ini? Lebih mudah kan untuk menentukan informasi dari sebuah teks bacaan? Kita lanjutkan ke materi kedua ya. Materi selanjutnya yaitu membandingkan informasi yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana untuk mencari informasi dari sebuah teks. Selanjutnya kita akan membandingkan informasi yang sudah kita ketahui dari sebuah teks dan informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut dari teks tersebut. Membandingkan informasi yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dapat dengan menggunakan tabel. Ayo kita baca teks bacaan berikut ini. Teksnya berjudul Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Tengku Nanta Setia dan ibunya adalah Putri Ule Balang Lampagar. Cut Nyak Dien merupakan perempuan disiplin serta memiliki kepribadian pantang menyerah. Cut Nyak Dien memiliki sifat tabah, teguh pada pendirian dan tawakal, serta cerdas dalam hal strategi perang. Cut Nyak Dien juga mahir dalam bidang agama dan mampu menghafal Al-Quran. Langkah berikutnya, setelah membaca teks bacaan, maka buatlah tabel berikut seperti ini. Tabel dengan 2 kolom. Di kolom pertama, yaitu informasi dari bacaan Cut Nyak Dien. Di kolom kedua, yaitu informasi yang ingin diketahui lebih lanjut dari bacaan Cut Nyak Dien. Dari bacaan Cut Nyak Dien, kita mendapatkan informasi bahwa Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda.
Nah, informasi yang ingin diketahui lebih lanjut dari bacaan tersebut bisa bagaimana perjuangan Cut Nyak Dien melawan Belanda. Informasi kedua, Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848. Dari informasi tersebut, bisa saja kita ingin mengetahui lebih lanjut pada tanggal dan bulan berapa Cut Nyak Dien sebenarnya lahir. Karena pada bacaan tidak disebutkan tanggal dan bulan berapa Cut Nyak Dien dilahirkan. Informasi dari bacaan yang ketiga yaitu ayahnya bernama Tengku Nanta Setia dan ibunya adalah Putri Ule Balang Lampagar. Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut, siapa saja saudara dari Cut Nyak Dien? Informasi dari bacaan yang keempat yaitu Cut Nyak Dien memiliki sifat tabah, teguh pada pendirian dan tawakal, serta cerdas dalam hal strategi perang, bahkan mampu menghafal Al-Quran. Informasi yang ingin diketahui lebih lanjut yaitu siapa yang mendidik Cut Nyak Dien sehingga memiliki semua kemampuan itu. Nah, kesimpulannya, informasi dari bacaan adalah informasi yang tertera pada bacaan tersebut. Sedangkan informasi yang ingin diketahui lebih lanjut adalah informasi yang belum ada pada bacaan tersebut. Mudah dipahami kan anak sholih dan sholihah? Selanjutnya, tugas kalian adalah yang pertama, bacalah teks bacaan R.A. Kartini pada halaman 60-61. Kemudian, selesaikanlah tugas pada link Google Form yang akan Ustadzah kirimkan. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapat dari video ini dapat bermanfaat. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Semoga diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugasnya. Ustadzah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dengan siapapun dan dimanapun kita belajar.